Nggih, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faizal mu'minun al muttaqun as-shadiqun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan pagi menjelang siang ini untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan Allah di majelis ini. Melanjutkan kajian rutin kita setiap Kamis di sini, kita sampai pada tema tentang akhlak kepada Rasulullah. Pada akhlak yang kedua yaitu mencintai Rasulullah. Ini kita membahas tentang bagaimana cara mencintai Rasulullah. Kemarin kita sudah membahas dua cara. Yang pertama adalah sesegera mungkin atau bergegas untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Rasulullah. Kemudian yang kedua kemarin berpihak kepada Rasulullah. Dan yang hari ini adalah kita akan belajar untuk mencintai apa yang dicintai Rasul. Yaitu judul kita adalah mengatur rasa hati. Bagaimana setelah kita nanti memilih Rasulullah sebagai panutan atau teladan dalam hidup, maka kita mengatur hati kita untuk bisa mencintai yang dicintai Rasul dan bisa membenci apa yang dibenci Rasul. Kita mulai dengan surat At-Taubah ayat yang ke-24. Kemarin saya sudah membahas bahwa setiap manusia itu memiliki rasa cinta dan memiliki rasa benci, dan itulah yang menjadi landasan dari setiap perbuatan manusia. Semua perbuatan manusia itu berawal dari apa yang dia cintai, nanti akan keluar dalam tindakan-tindakan yang sifatnya mendukung, menyetujui, kemudian mau berdekat-dekatan, mau bersama dia, mendoakan, menolong, membantu. Sedangkan dari rasa benci itu akan muncul tindakan-tindakan yang sifatnya memusuhi, memerangi, tidak mau bersama, menolak, mendoakan agar hancur dan macam-macam. Maka ketika rasa cinta dan benci ini nanti tidak diikat oleh iman, dia akan berkembang menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Karena orang bisa mencintai apa yang buruk dan bisa membenci apa yang baik. Sebagaimana Allah mengatakan, asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal hal itu buruk, itu baik bagimu, dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal dia buruk bagimu. Jadi kalau kita sudah melakukan tindakan berdasarkan cinta dan benci, sedangkan cinta dan benci kita landasannya bukan Allah dan Rasulnya, itu tentu akan sangat berbahaya. Sehingga akan muncul orang Islam yang harusnya bersaudara dengan orang Islam yang lain, kemudian muncul orang Islam yang justru memusuhi orang Islam yang lain. Hanya untuk alasan-alasan kelompoknya, yang kelompok itu tidak menjanjikan surga dan neraka. Kelompok yang karena kesamaan hobi, kelompok karena kesamaan institusi, misalnya sama-sama saya sekolah di STM itu, karena kita musuhan sama STM sebelah, itu sekarang orang tawuran remaja itu niatnya membunuh sudah, alat-alat yang dibawa itu sudah sifatnya membunuh. Tidak apa-apa saya bunuh dia karena dia sekolahnya di STM sana. Padahal mungkin orang yang kita bunuh dulu tahun yang lalu sebenarnya masuk STM sini tapi nggak keterima terus pindah ke sana. Jadi dia jadinya pengen masuk sini tapi karena nasib ya terus dia ke sana. Gara-gara dia sekolah di sana masuk kita musuhi. Padahal mereka sesama orang Islam. Nah, kemarin kita sudah bilang bahwa mayoritas pertemanan yang muncul di hari ini adalah pertemanan karena urusan-urusan dunia, dan itu sangat membahayakan karena iman menjadi tidak penting lagi sekarang. Itu. Nah, kita mulai dari surat At-Taubah ayat 24 ini, di mana di sini Allah mengenalkan kepada kita urut-urutan rasa cinta itu. Ya. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum
Wa amwalu taraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tarbawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tallahu bi amri. Katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan kalian dan keluarga kalian, harta yang kalian usahakan dan perniagaan yang kalian khawatiri kerugiannya dan tempat tinggal yang kalian ridhoi, semua itu lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulullah dan juga berjuang di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah nanti akan mendatangkan siksanya. Sesungguhnya Allah itu tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata sebelum kita mencintai bapak kita, anak kita, saudara kita, keluarga kita, maka urut-urutan cinta yang pertama adalah cinta kepada Allah, yang kedua cinta kepada Rasulullah, dan yang ketiga adalah cinta untuk berjuang dalam hidup ini di jalan Allah. Jadi kalau kita membela sesuatu ya karena ada kebenaran di dalamnya. Dan kalau kita membenci sesuatu karena ada keburukan di dalamnya, bukan karena kesamaan organisasi, bukan karena kesamaan partai, bukan karena kesamaan tempat tinggal, bukan karena kesamaan KTP, warna kulit, darah, suku, bukan. Jadi urut-urutan cinta itu adalah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan kemudian mencintai untuk berjuang di jalan Allah. Jadi kalau hidup ini adalah perjuangan, perjuangannya fisabilihi, berjuang di jalan Allah. Kalau tidak seperti itu, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggulah sampai Allah nanti akan mendatangkan keputusan. Yang dimaksud keputusan itu adalah mendatangkan siksaan. Jadi nanti ada orang yang mencintai tetapi salah. Karena apa? Karena kecintaan dia lebih daripada cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada berjuang jalan Allah. Kemudian nanti dia akan tersiksa oleh rasa cinta, kemudian disiksa oleh Allah. Contoh yang sederhana misalnya ada seorang istri yang mencintai suaminya berlebihan. Mencintai suaminya berlebihan sampai pada satu level suaminya melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Mabuk, selingkuh. Kita bayangkan bagaimana tugas istri itu melayani dan mentaati suami, sedangkan suaminya adalah peselingkuh dan pemabuk. Untuk bisa ikhlas tentu sangat sulit. Kemudian untuk mengharapkan pahala harus melayani, sementara perintah-perintah yang datang dari para pendosa jelas bukan perintah kebaikan. Anda bisa bayangkan bagaimana posisi istri ini tentunya. Di satu sisi dia ingin mencintai suaminya, ingin melayani suaminya, mentaati suaminya, tapi karena suaminya bukan orang baik, yakin perintah-perintah yang keluar dari mulutnya adalah perintah-perintah yang buruk. Secara teori, tinggalkan, kayak nggak ada laki-laki lain aja di muka bumi. Secara praktek, banyak perempuan yang nggak bisa. Kenapa? Udah terlanjur cinta sama suaminya. Maka saya bilang, kamu salah mencintai orang. Bagaimana kamu mencintai orang yang dibenci Allah? Allah tuh nggak suka sama pemabuk. Allah nggak suka sama orang pezina. Dan kamu mencintai laki-laki seperti itu, berarti kamu dihukum Allah sebenarnya. Di level terendah, perempuan ini mengatakan, ya wis Thomas, mas gue selingkuh, sementing orang mbak gawa mulih, sementing aku tidak berpisah denganmu. Itu menurut saya sudah menghinakan diri di level itu. Dan suaminya tetap selingkuh dan istrinya tetap dicerai. Ya Allah mbak, hina banget hidupmu itu. Lebih hina lagi perempuan berjilbab, suka pengajian. Jadi pas pengajiannya atet ning gur radiwaca tekan ngomah. Jadi gur dipadake catetane karo bukune dipadake tok, tekan ngomah radiwaca. Nyatane apa isine ra mlebu. Jadi kamu nggak mau pisah dengan orang itu, sebenarnya adalah kamu dihukum sama Allah. Karena nggak usah pakai ayat, pakai lagu saja. Ada judul lagu berjudul cinta tidak harus memiliki, gitu loh. Kamu nggak harus menghilangkan rasa cinta sama laki-laki itu. Mas, aku masih mencintai kamu. Coba belah dadaku. Kata lagunya kan begitu. Lihat namamu masih tertulis di sana. Kata siapa? Kata Dian Piscesa, gitu kan. Namamu saya, tapi maaf kalau kamu berbegini, aku masih mencintai kamu. Tapi kan cinta harus memiliki. Saya ini menjadi ujian hidup saya mencintai kamu tapi saya nggak bisa memiliki karena kamu sudah menjadi orang yang dibenci Allah. Nggak mungkin dong Allah mencintai pezina, nggak mungkin toh Allah mencintai pemabuk. Tapi kamu kok bisa sih mencintai orang seperti itu? Fatarabbasu, tunggu sampai Allah mendatangkan siksaannya. Jadi di mata saya orang-orang seperti ini sebenarnya dihukum Allah karena salah jatuh cinta kepada orang yang salah.
Bukannya dia istighfar, bukannya dia memperbaiki imannya, malah mengatakan, mosok Ustadz kok mengajarkan berpisah. Lah nek kamu ceritanya suamimu orang yang ngaji, yang sholat, ngasih nafkah, ya nggak mungkin dong saya nyuruh kamu pisah. Kan kamu sendiri yang cerita suamimu berzina, mabuk. Mosok saya malah mengajarkan kamu tidak berpisah. Ya aneh no malahan. Bagaimana sehari-hari berkumpul dengan orang melakukan dosa dan maksiat, sedangkan hadisnya mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Kalau kamu lihat kemungkaran, rubahlah. Apa mentang-mentang yang melakukan perbuatan dosa ini suamimu, kamu tidak kamu merubah? Kan hadisnya berlaku umum. Barang siapa melihat kemungkaran, rubahlah. Dengan tangannya, dengan lisannya, dengan hatinya. Apa sekarang kita sepakat dulu, selingkuh itu dosa enggak? Dosa. Mabuk itu dosa enggak? Dosa. Sekarang yang melakukan perselingkuhan mabuk itu suamimu. Apa kemudian kamu jadi diam malah mengatakan silahkan mabuk dan silahkan selingkuh, yang penting tidak menceraikan aku? Kok begitu cara berpikirnya? Terus catatan-catatan hadis ini mau kemana? Itu yang saya katakan, akhirnya Pak, kita nggak bisa mengatur rasa hati akhirnya. Karena Anda mengatakan beriman kepada Allah dan Rasul, tetapi Anda lebih mendahulukan yang lain daripada Allah dan Rasul. Padahal ayat ini mengatakan sampai kamu mencintai mereka lebih daripada Allah, Rasul, dan berjuang di jalan Allah, maka tunggu Allah akan mendatangkan keputusannya. Jadi nanti ada orang tuh tersiksa karena cinta yang salah. Jadi kalau ada orang ngarang lagu judulnya Cinta Tak Pernah Salah, mesti orang ini nggak pengajian. Wes ngono wae. Wong jelas ayatnya mengatakan kalau kamu lebih mencintai bapakmu, anakmu sudah lebih daripada akan Allah siksa kamu, kok kemudian dia mengatakan dengan enaknya cinta tak pernah salah. Yang nyanyi cantik, suaranya merdu, yang dengarkan tidak pernah pengajian. Jadi ayat baru. Jadi ayat baru. Oh, itu yang ngarang itu milih presidennya salah kok. Cari aja yang liriknya begitu siapa pengarangnya dan dia berpihak di mana. Selesai. Masa itu lebih kamu percaya mencintai gitu. Maka ada orang-orang yang sudah punya istri, punya anak, tiba-tiba karena ketemu dengan pacarnya mantan zaman dulu, kemudian tiba-tiba dia tinggalkan adiknya karena apa? Dia mengikuti kata hatinya. Sedangkan hadis berikutnya yang sekarang saya hadirkan riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, salasun mangkunna fihi wajata halawatal iman. Ada 3 hal yang jika ketiga hal itu ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Ada 3 perkara yang jika 3 perkara itu ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Jadi nanti ada iman yang manis, ada iman yang tidak manis. Orang mengaku beriman tapi nggak ada rasa apa-apa. Ada orang Islam dibantai, ya enggak apa-apa. Ketika kita mau bantu saudara Islam kita di tempat lain, dia malah mengatakan ngapain jauh-jauh bantu, tetangga sebelah kita saja butuh bantuan. Jadi dia melihatnya dari sudut pandang kedekatan daerah, bukan kedekatan iman gitu loh. Sementara hadis yang kita pelajari mengatakan orang iman itu satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain akan merasa panas gitu loh, akan demam. Jadi nanti ada orang itu beriman tapi iman itu tidak memberikan rasa manis di dalam dirinya. Nah di sini disebutkan ada 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang maka dia akan merasakan manisnya iman dengan adanya 3 perkara itu. 1, ayyakunallahu wa rasulu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, selain Allah dan Rasulnya. Jadi ini menegaskan ayat di atas. Jika A, B, C, D lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan berjuang di jalan Allah, jadi berarti untuk hati kita ikatkan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, dan kalaupun kita dalam hidup berjuang, berjuanglah untuk berjuang di jalan Allah, dukunglah yang baik dan benar, kemudian musuhilah yang buruk dan jahat. Jangan mendukung karena sama SMA-nya, jangan dukung karena sama organisasinya, karena di dalam organisasi itu ada yang baik, ada yang buruk, campur-campur. Maka kalaupun itu sebuah perjuangan, perjuangannya adalah fisabilillah di jalan Allah. Ini urut-urutan cinta dalam surat At-Taubah 24. Sedangkan hadis ini mengatakan penguatnya. Pertama, dari 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang maka orang itu akan merasakan manisnya iman adalah ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Yang lain itu bisa bapaknya, bisa ibunya, bisa anaknya, bisa saudaranya, bisa kerabatnya, bisa sekolahnya. Yang lain pokoknya nomor 1 Allah, nomor 2 Rasul.
Kalau itu sampai ada pada diri kita, maka kamu akan merasakan manisnya iman. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Yang kedua adalah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai orang itu kecuali karena Allah. Jadi kita nanti ketemu dengan orang yang bukan sanak, bukan kerabat, bukan satu suku, bukan satu bangsa, tapi karena orang itu orang baik, kemudian kita menyukai orang itu karena Allah. Jadi kita mengenal istilah mencintai karena Allah. Jadi ini nomor 2. Kemudian yang ketiga adalah wa yakroha ayyauda fil kufri kama yakrohu ayyukdafa finar. Dia takut kembali kepada kekafiran sebagaimana dia takut dilemparkan ke dalam neraka. Jadi bagi dia iman ini betul-betul sangat mahal. Ketika dia menemukan iman, dia menemukan harta karun yang sangat berharga dalam hidup. Dia akan pegangi iman itu dan dia tidak mau melepasnya. Dia takut kembali kepada kekafiran seperti takutnya dilemparkan ke dalam api neraka. Apabila 3 hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman itu. Ketika ini tidak ada, KTP-nya Islam, tapi dia tidak akan pernah merasakan manisnya menjadi seorang muslim. Oke, kita sudah kunci di sini ada mencintai Allah dan mencintai Rasul. Oke, jadi harusnya iman itu nanti akan membuat kita belajar untuk mencintai kebaikan, dan iman itu akan membuat kita untuk belajar membenci keburukan. Nah di sana mesti ada pengorbanan rasa. Kenapa? Karena ternyata yang tidak sholat itu kakak kandung kita. Dan Anda mengatakan, mas meskipun kamu, masku wajahnya mirip aku, bapak ibu kita sama, tapi nek kamu suka mabuk, kamu gak sholat, aku gak suka. Itu ujian rasa. Kan gitu loh. Terus Anda dapat undangan untuk reuni SMP atau SMA. Ya, tapi di sana sekolahnya negeri atau malah sekolah non muslim, kemudian acaranya aneh-aneh, kemudian Anda mengatakan nanti nek reuni acara kayak gitu saya nggak berangkat dong. Anda dianggap tidak solidaritas, nggak apa-apa daripada saya datang nanti malam melihat maksiat di sana. Itu ujian rasa. Anda nggak bisa nganggu kaos peseluduran sak lawase gitu kan, nanti yang kono salaman laki-laki perempuan cipika-cipiki, acarane acara musik, kemudian nanti ada dansa-dansi, terus Anda mengatakan nggak apa-apa, ini kan demi menjaga persaudaraan se-SMA. Halo, gitu loh. Sebegitu besarnya kah sampai iman hilang? Ketika iman ngajari bagaimana kita menatap pandangan kepada lawan jenis, tidak boleh beberapa detik, ketika kita nggak boleh salah mengenal lawan jenis, ketika kita tidak perlu menghadiri tempat-tempat ikhtilat di mana di dalamnya bercampur laki-laki dan perempuan. Dalil-dalil yang Anda pelajari waktu pengajian kemana coba? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi mencintai Rasul, mengikuti Rasul itu bagian dari wujud kita mencintai Allah. Yuhibbukumullah, kalau kamu mengikuti Rasul, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampai hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian dengan sempurna sampai aku menjadi yang paling dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Jadi iman ini mengajarkan kita untuk mencintai Rasul di atas yang lain. Kita membatasi mencintai Rasul karena mencintai Rasul itu berarti mencintai Allah. Jika kamu betul mencintai Allah, ikutilah aku. Kita meneladani Rasul itu berarti tanda kita cinta kepada Allah. Jadi wujudnya mencintai Allah adalah mencintai Rasul dan mengikuti Rasul. Nah, Rasul mengatakan iman salah satu di antara kalian tidak sempurna sampai dia menempatkan aku sebagai yang paling dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya yang ada di muka bumi ini. Berarti di sini ada semacam informasi bahwa ada iman yang dipertaruhkan. Bagaimana kalau kamu memilih untuk menjadi seorang muslim, kamu memilih untuk menjadi orang yang
mengimani Allah dan Rasulnya, maka kamu mulai menata prioritas-prioritas dalam hidup. 1 Allah, 2 Rasul, 3 berjuang di jalan Allah. Yang lain baru nomor 4. Jadi nanti seorang suami bisa ngomong sama istrinya, "Dek, aku cinta sama kamu, tapi ternyata kamu yang nomor 4. What? Gitu ya. Loh. Yang lain di mana? Mau tak datang tak jambak satu-satu gitu loh. Enggak, yang nomor 1 Allah, yang nomor 2 Rasul, yang nomor 3 jihad fisabilillah. Baru kamu nomor 4. Jadi sebenarnya kamu tuh nomor 1 di antara semua manusia. Karena saingamu nggak mungkin kamu saingi. Allah, Rasul dan berjuang tuh kamu nggak mungkin bersaing. Jadi kalau kamu nomor 4 itu sudah nomor 1 di kalangan manusia. Nek isinya pengajian mantuk-mantuk, nek ra pengajian mesti nesu-nesu gitu loh. Jadi Anda nanti bapak-bapak sini ngomong sama istrinya di rumah, kowe nomor 4 ya sing tak tresnani. Nek nesu-nesu berarti bojomu atau pengajian, ora ngerti ayat ini ngono. Gitu. Jadi agar kita tidak dibutakan oleh cinta, karena cinta itu ada yang salah. Imam Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan bahwa al-mahabbatul mahmudah dan al-mahabbatul madmumah. Ada cinta yang terpuji dan ada cinta yang tercela. Jadi cinta tak pernah salah itu salah. Karena ada cinta yang salah. Gara-gara cinta kamu mau tidur dengan pacarmu sebelum nikah jadi suami istri, itu cinta yang salah. Gara-gara cinta kamu murtad dari Islam, itu cinta yang salah. Gara-gara cinta kamu jajak ke pacar pakai uang SPP, pada itu bapakmu kerja siang malam untuk mengumpulkan uang itu cinta yang salah. Gitu loh. Siapa bilang cinta tak pernah salah? Saya yang bilang cinta itu banyak yang salah. Cuma syairnya belum saya buat. Dan kalau saya buat saya juga bingung yang nyanyi siapa gitu loh. Di judulnya banyak cinta yang salah gitu loh. Nanti siapa yang mau nyanyi gitu loh. Tak bikinkan syairnya nanti. Karena apa? Orang nggak pernah pengajian, dengarnya lagu, terus mendengarkan suara merdu, diulang-ulang, akhirnya itu masuk ke dalam memorinya. Cinta tak pernah salah. Salah, banyak yang salah. Cinta yang membawa ke neraka itu cinta yang salah. Cinta yang benar adalah cinta yang membawa ke surga. Nah dalam konteks ini akhirnya figur teladan sangat kuat pengaruhnya. Jadi pembukaan ini sebenarnya saya mengajak untuk menempatkan Rasulullah sebagai figur utama seperti yang kita bicarakan kemarin. Nah ketika figur teladan sangat pengaruhnya, apalagi di zaman sekarang ketika banyak informasi yang datang, kita milih apa, milih siapa, milih mana, kita kebingungan. Makanan yang banyak beredar, maka mana yang mau kita pilih? Nanti yang di YouTube blogger atau vlogger yang nanti dia nyobai makanan-makanan, kita milih restoran ya berdasarkan informasi mereka. Ya ada mungkin tempat-tempat wisata nanti yang merekomendasikan mereka, kita mengikuti mereka. Kenapa para pesohor itu mendapatkan peluang untuk cari uang banyak dengan mengendorse produk? Belum tentu loh mereka itu mengkonsumsi produk itu loh. Ya, ini ada kopi, terus saya minum, bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak banget, gitu ya. Coba dah ini gitu loh, terus keluar produknya. Padahal bisa jadi yang ngomong itu ya cuma minum satu cecap itu saja. Jadi banyak orang-orang mengendorse produk itu tidak menjadi konsumen dari produk itu, tapi dia dipakai karena dia bisa mempengaruhi orang lain. Mosok sabun Gift bintangnya bintang film, yakin bintang film sabunnya cuma Gift, yakin saya aja nggak pakai karena itu produk Yahudi. Gitu. Yakin sekelas artis Agnes Monica itu sampunya cuma sampo Clear, yakin. Enggak, yakin dia kemana-mana pakai Honda Vario, enggak yakin itu ya cuma pas iklan itu kemana-mana dia pakai mobil mahal. Cuma orang-orang bodoh aja yang mengatakan karena dia kelihatan pakai berarti dia pemakai. Bukan, itu cuma dipakai untuk menarik Anda agar mengikuti dia, padahal dia aja nggak pakai itu. Sebegitu kuatnya figur itu sampai nanti kita memilih baju. Ya, kemarin ada orang yang ngomong saya gini, baju itu bagus tapi nggak laku. Kenapa? Karena cuma gambarnya toh. Coba dipakai model. Ada beberapa model itu yang pakai baju sederhana kelihatan bajunya berkelas. Jadi orang membeli itu karena apa? Tampak bagus dipakai orang lain. Padahal kalau dia pakai dia sama aja sebenarnya itu ya. Jadi kenapa model-model itu dipilih? Karena beberapa model bisa mempengaruhi orang lain.
Jadi itu mengajarkan kepada kita bahwa figur itu sangat berpengaruh kuat. Saya masih ingat dulu tahun 80-an gitu ya, ketika Lady Diana sedang terkenalnya pakai rambut model bob itu, potongan segini dimasukkan ke dalam itu, tiba-tiba banyak perempuan kalau model rambutnya bob merasa mirip Lady Diana. Itu yang wajahnya oval oke, yang wajahnya kotak pakai itu tambah aneh bentuknya gitu loh. Oke. Jadi sekali lagi figur itu berpengaruh. Ketika dalam masa-masa sulit seperti saya milih apa ya? Buku, saya mengalami sendiri di Arafah ini ada buku yang lama, sudah produk lama, sudah nggak kepake. Tiba-tiba ada ustadz yang memakai buku itu. Ya Allah ternyata laku. Buku kami Dzikir Pagi dan Petang, itu penjualan dulu biasa. Sampai ada COVID-19, terus kemudian ada pasien yang membaca Dzikir Pagi dan Petang, kemudian buku yang ditampilkan adalah buku dari Arafah itu. Sekarang sebulan lebih dari 100.000 eksemplar terjual. Kenapa? Ya karena kelihatan gitu loh. Ada sama Ili Muhammadiyah, ada buku tentang pribadi Rasulullah, itu buku tidak menarik untuk dibaca sebenarnya. Tapi gara-gara Ustadz Adi Hidayat pakai baca buku itu, tiba-tiba penjualan jadi naik gitu loh. Jadi apa yang diucapkan seseorang itu berpengaruh bagi orang yang mengaguminya. Apa yang dipilih seseorang, dipakai seseorang, itu mempengaruhi yang lain. Karena itu menentukan figur itu menjadi penting. Karena apa? Figur itu akan mempengaruhi kita. Dan ketika figur itu bukan orang tua, kadang-kadang pengaruh orang tua menjadi hilang. Karena anak bisa mengikuti artis yang dia kagumi meskipun orang tua melarang. Apalagi dalam kacamata iman, jika figur ini adalah orang soleh yang memperhitungkan semua tindakannya. Saya maksudkan memperhitungkan semua tindakannya begini. Orang soleh dalam ini adalah Nabi Muhammad SAW sebagai figur utama. Itu memperhitungkan, makan bukan sekedar makan. Minum bukan sekedar minum. Pakai baju bukan sekedar pakai baju, tidur bukan sekedar tidur, tapi ucapan Rasul terukur terkontrol oleh wahyu, perbuatan Rasul terukur terkontrol oleh wahyu. Jadi bagi orang yang mengetahui proses-proses itu, akhirnya apa? Meniru Rasul adalah pilihan paling baik dalam hidup. Apalagi nanti setelah 1.500 tahun dari Rasulullah dulu mengajarkan Islam, kita semakin banyak menemukan ilmu pengetahuan modern yang mendukung kebenaran yang dilakukan Rasul. Ternyata cara makan yang paling benar ya cara makan Rasulullah. Ternyata posisi tidur yang paling buat kesehatan ya cara tidurnya Rasulullah. Ternyata makanan-makanan yang disukai Rasul, makanan-makanan berkualitas tinggi. Makanan yang tidak disukai Rasul, ternyata makanan-makanan yang tidak berkualitas. Akhirnya ketika kita sadar ini, orang-orang soleh itu kalau melakukan satu perbuatan, misalnya di luar Nabi, itu mereka kan sadar akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi nggak mungkin sekedar mengikuti tren, nggak mungkin. Orang-orang soleh itu melakukan perbuatan bukan karena mengikuti tren. Orang-orang soleh itu memilih perbuatan dan perkataan karena mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Jadi kalau ada orang soleh kita mengikuti, ada kenyamanan batin. Ini bukan asal. Karena seorang vlogger yang membicarakan tentang restoran itu kadang-kadang mengatakan, ini sebenarnya bukan makanan yang bagus, ini makanan sampah, tapi nggak apa-apa, untuk hari ini saya makan dan ini enak, jadi di lidah saya ini cocok, meskipun tubuh saya separuhnya lemak gitu loh. Jadi makan kayak gini tuh nggak sehat sebenarnya, tapi gimana lagi, enak kok. Sampai udading aja bisa tersebar luas gitu beritanya, kalau makan itu jadi kayak Ultraman misalnya gitu ya. Kata siapa? Jadi di zaman seperti ini yang kita kesulitan untuk memilih, maka kehadiran figur-figur itu membantu kita untuk memilih. Mau nyekolahkan anak ke pondok aja, ada orang yang nanya ke Ustadz, saya punya anak SMP perempuan, kira-kira pondok pesantren yang bagus untuk anak perempuan yang mana ya Ustadz? Dia bingung, begitu banyak pesantren, dia inginnya tidak salah milih, maka dia nanya kepada Ustadz. Rekomendasi pondok pesantren yang harus saya masuki mana? Sampai di level itu. Jadi menjadi figur, menjadi orang yang diikuti orang banyak itu nggak mudah dalam Islam. Jadi orang soleh itu bukan sekedar melakukan amal untuk mendapatkan untung loh. Banyak loh orang yang tadi saya bilang artis-artis yang mengendos produk, dia malah nggak pakai produk itu. Dia kenapa mengendos? Karena sekali dia mengendos dapat kontrak sekian ratus juta. Jadi dia dapat uangnya itu, sebenarnya bukan produknya itu betul bagus atau tidak. Maka kemarin ada salah satu yang saya baca, saya lihat di YouTube itu ada produk yang berbahaya bagi kecantikan perempuan, berbahaya mengandung obat-obat berbahaya. Tapi karena mengendos itu artis, banyak yang beli dan laris.
Padahal ada dokter yang mengatakan ini saya cek di laboratorium ini bahaya bagi perempuan. Jadi kelihatan sekali bahwa artis itu nggak pakai produk ini sebenarnya. Dia pakai salon yang lain harganya ratusan juta. Tetapi dia menggunakan produknya seolah-olah kecantikan dia itu karena pakai produk ini. Yakin artis sekelas artis-artis itu pakai produk harga cuma 10 ribuan? Nggak mungkin lah. Anda aja yang kebodohan. Sudah pakai hemat, hasilnya seperti artis itu. Kata siapa? Gitu. Karena itu maka seharusnya iman yang kita pelajari itu akan melahirkan dzauq, melahirkan nilai rasa. Kemudian melahirkan kebanggaan. Karena apa? Saya mencintai yang dicintai Rasul. Saya menyukai yang disukai Rasul. Satu, Rasul itu pengennya kita masuk surga. Mesti semua sudah diperhitungkan. Karena itu ketika kita mengikuti Rasul akan lahir kebanggaan. Ini bukan perilaku tren-trenan, ini bukan perilaku gaya-gayaan, tapi ini perilaku yang memang benar untuk dilakukan. Jadi kita melakukan perbuatan-perbuatan bukan hanya karena tren-trenan. Perempuan pakai tato karena Anda mengikuti artis, kemudian Anda bertato. Nanti suatu saat Anda hijrah karena tahu tato itu di dalam Islam diharamkan, kemudian Anda kesakitan menghilangkan tato itu. Tetapi kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya jelas rasa hati kita merasa tenang. Karena apa? Karena itu melahirkan kebanggaan. Jadi saya itu menjadi peniru orang baik. Dan karena akidah adalah ikatan hati, jadi berakidah itu, akidah itu al-aqdu itu ikatan. Maksudnya adalah mengikat hati dan perasaan. Misalnya begini, Anda membaca ayat, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia di luar kesanggupannya. Ayat ini Anda baca kemudian mengikat hati Anda. Begitu nanti Anda mendapatkan satu musibah berat banget, saking beratnya Anda mungkin kepikiran untuk bunuh diri, tapi Anda membaca ayat ini, Allah tidak memberikan beban kepada manusia di luar kesanggupannya. Berarti saya tidak tahu saya seperti apa besok, tapi saya yakin saya bisa menghadapi ini karena Allah tidak memberikan beban kepada saya di luar kesanggupan saya. Anda kan punya ikatan untuk menentukan sikap Anda. Tetangga Anda yang tidak pernah ngaji, tidak pernah tahu ayat ini, begitu dia merasakan kehidupan yang berat, pikirannya bunuh diri, dan betul-betul bunuh diri. Kenapa? Karena dia mengatakan, aku wes ora sanggup lagi mikirkan ini. Kuat, terlalu berat beban ini bagi saya. Nah, karena dalam hatinya tidak ada ayat yang masuk yang mengikat, dia akhirnya kan tidak bisa menghadapi kenyataan itu, akhirnya bunuh diri. Anda melakukan satu kebaikan, terus orang yang Anda beri kebaikan tidak membalas. Tapi Anda mengetahui bahwa Allah Maha melihat dan Allah akan membalas semua kebaikan manusia. Dharoh per dharoh. Itu mengikat Anda. Ya ora apa-apa. Dia tidak membalas kebaikan saya nggak apa-apa. Ini ujian keikhlasan saya kok. Yakin aja Allah masih tetap Allah akan tetap membalas perbuatan saya meskipun satu dharoh kok. Anda jadi tenang. Tapi ketika Anda tidak mengerti tentang konsep ini, begitu Anda berbuat pada orang lain, kemudian orang lain tidak membalas kebaikan Anda ngomong percuma. Sia-sia aku berbuat padamu setelah sekarang kamu tidak peduli lagi kepada aku. Berat menjalani hidup ketika Anda berharap kebaikan dari orang lain dan ternyata orang itu tidak membalas kebaikan Anda, berat sekali. Tapi bagi orang yang hatinya diikat bahwa Allah akan membalas sebagai manusia, kebaikan manusia dharoh berdarah, dia tidak peduli orang lain memuji itu bonus, orang lain mencela itu ujian. Jadi sebenarnya ya ketika memilih Rasul menjadi teladan itu agar kita bisa mencintai Rasul adalah belajarlah mencintai yang dicintai Rasul. Belajarlah membenci yang dibenci Rasul. Karena Anda harus percaya bahwa yang dicintai Rasul pasti baik, yang dibenci Rasul pasti buruk. Coba kita belajar sejarah sekarang. Inna khayatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sun'ahu. Ada seorang penjahit yang mengundang Rasulullah SAW untuk makan makanan yang telah dia buat khusus untuk Rasul. Jadi Rasul punya tetangga seorang penjahit itu sengaja khusus masak makanan
Siapa tahu ibu-ibu ini ada yang punya resep-resep makanan tertentu gitu loh. Warisan mbah buyutnya. Saya dulu punya teman, kalau kita punya acara pengajian ke rumahnya, mesti nanti yang keluar adalah sup makaroni. Saya punya teman yang nanti kalau kita main ke rumahnya, mesti yang keluar adalah serikaya. Bukan buah serikaya, tetapi roti tawar terus dikasih kuah santan, itu katanya namanya serikaya. Rasanya khas, enak. Dan saya tanya, dia bilang, memang Ustadz, dia terkenal dulu pernah menjadi pembantu keluarga Belanda. Kan makanan kayak gitu kan bukan asli Indonesia kan, kayak sup makaroni. Terus dia diajari sama majikannya sampai pinter. Jadi kalau udah makan sup makaroni dia, kalau masak itu udah juara sudah. Saya beberapa kali nyoba di restoran, sup makaroni memang tidak seenak itu. Itu buatan rumahan tapi rasanya luar biasa. Siapa tahu di antara ibu-ibu ini ada resep-resep warisan keluarga gitu loh. Terus nanti suatu saat bikin terus ngomong, Ustadz bisa ngajak teman-teman nggak main ke rumah saya? Ini khusus loh untuk Ustadz, siapa tahu. Tapi jangan nanti di-endorse ya Ustadz gitu ya, jangan ya. Gitu loh. Jadi ada seorang penjahit memasak makanan khusus untuk Rasulullah, kemudian dia mengundang Rasul untuk makan. Qala Anas bin Malik. Anas bin Malik ini saya bilang kan pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Jadi nanti banyak sekali hadis-hadis yang datang dari dia karena dia mengikuti Rasulullah. Fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dzalika ta'am. Maka aku ikut bersama Rasulullah mendatangi undangan jamuan makan itu. Jadi Rasul diundang tetangganya untuk makan di rumah tetangganya itu. Anas bin Malik mengatakan, saya ikut bersama Rasul mendatangi jamuan makan itu. Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan wa maraqan fihi dubaun wa qadidun. Maka dihadapkanlah di hadapan Rasulullah, didekatkan kepada Rasulullah roti, sayur, sop berisi labu dan daging asin yang sudah dikeringkan. Ya, khubzan roti, wa marokon dan sup. Marok itu sup. Jadi kalau nanti di kafe itu ada marok kambing, artinya sop kambing aslinya. Kan ada tuh menunya marok itu kan, marok itu sup. Sejenis masakan berkuah. Fihi dubaun wa qadidun. Di dalam sup itu ada labu dan ada ikan asin. Fara'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u duba'a min hawalai. Hawal qas'ati qala falam azal uhibbu duba'a min yaumi idzin. Ketika didekatkan pada Rasul, mangkok sup isinya adalah labu dan ikan asin, maka Rasul mencari-cari labu. Aku melihatnya dan nggak tahu kenapa sejak hari itu aku jadi suka labu. Gitu. Jadi ini bagaimana para sahabat mencintai figur Rasulullah, kemudian apa yang dicintai Rasul dia berusaha untuk mencintai. Jadi selama ini nggak suka makan labu. Tapi begitu melihat Rasul kok mencari-cari labu di dalam makanan itu, tiba-tiba saya kok jadi suka labu ya sejak hari itu. Kan iya, ada makanan-makanan kita dulu nggak suka, tapi karena diiklankan artis yang menjadi modelnya adalah artis kesukaan kita, artis favorit kita, tiba-tiba besok jadi suka. Ya, bingung milih merek lipstik, tiba-tiba artis yang kita sukai mengiklankan lipstik, tiba-tiba kita jadi suka lipstik itu, misalnya gitu loh. Ini pengaruh dari figur teladan. Jadi kita belajar dari Anas bin Malik bagaimana dia mengatur rasa hatinya, saya menyukai yang disukai Rasul. Saya melihat Rasul suka labu, maka sejak itu saya suka labu. Ini cerita tentang pengaruh dari kepribadian orang yang kita kagumi. Sekaligus dampaknya. Lah kalau yang kita kagumi orang soleh kan nggak ada masalah, karena saya sudah bilang tadi bahwa orang soleh itu memilih ucapan dan tindakan bukan karena tren, bukan karena ingin viral, bukan karena ingin jadi terkenal, tapi karena saya mengucapkan ini karena ini baik, saya melakukan ini karena ini baik. Orang-orang soleh memilih tindakannya terukur, nggak ngasal, bukan sekedar cari uang. Nah kalau Anda meneladani orang-orang soleh, dalam kasusnya adalah Rasulullah, timbul kebanggaan. Saya bangga karena saya meniru yang baik-baik.
Oke. Ya. Jadi nanti kalau kita belajar banyak Rasul sukanya apa, ya nanti lama-lama akan mengatur kita belajar untuk menyukai yang disukai Rasul itu. Rasul benci apa, kita belajar untuk membenci apa yang dibenci Rasul itu. Ini cara kita mencintai Rasul. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istana'a khataman min dhahabin fakana yaj'alu fassahu fi batini kafihi. Idza labisahu fasona annasu thumma innahu jalasa alal mimbar fanaza'ahu faqala inni kuntu albasu hadzal khatam wa aj'alu fassahu min dakhilin farama bihi thumma qala wallahi la albasuhu abadan fanabadhan nasu khawatimahum. Diceritakan Rasulullah itu pernah meminta untuk dibuatkan cincin dari emas sebelum larangan memakai emas itu datang. Sebelum turun larangan untuk memakai emas, Rasul pernah memakai cincin dari emas. Kemudian Rasul menjadikan mata cincin itu di bagian dalam, di telapak tangan. Jadi biasanya orang pakai cincin itu kan matanya di luar. Nah Rasul memakai matanya di dalam, di sini. Kemudian melihat Rasul memakai cincin dengan mata di bagian dalam itu, para sahabat itu meniru yang dilakukan Rasulullah. Mereka kemudian rame-rame membuat cincin dan kemudian cara makainya seperti cara Rasul. Jadi tren apa? Pakai cincin tapi matanya di dalam. Saya nggak pakai cincin, nanti ada orang yang nggak niru gitu ya. Saya takut ditiru. Ya udah, ini kosong aja, nggak ada cincinnya. Kalau niru sih nggak apa-apa juga. Kadang-kadang minta gitu ya. Saya pakai akik pernah dikasih akik terus tiba-tiba ada teman yang Tat bagus akiknya, ternyata apa? Bukan mau meniru, mau minta ya. Wah, itu nasib saya berarti gitu ya. Nek niru kan dia cari akik sendiri kalau minta. Padahal saya baru saja ngisi pengajian, Rasul itu nggak pernah menolak kalau diminta. Kan aneh kalau saya nggak ngikuti. Itu jurusnya anak pondok gitu ya. Kalau dapat kiriman dari bapak ibunya terus mau makan, temannya datang, jangan bilang bahwa Rasul tidak pernah menolak loh ya gitu ya. Gitu. Nah pada suatu hari Rasul duduk di atas mimbar kemudian menanggalkan cincin itu, copot, kemudian melemparkannya dan mengatakan, saya dulu memakai cincin ini dan meletakkan matanya di dalam, tapi sekarang sudah ada larangan bagi laki-laki untuk memakai cincin emas, maka saya tidak pakai lagi. Para sahabat kemudian melepaskan cincin mereka. Jadi ini pengaruh dari sosok yang dikagumi itu sampai di level itu gitu loh. Makanya kalau kita salah memilih kekaguman, jangan-jangan bapak-bapak kalau mau Superman nanti jadi senak pakai celana dalam di luar gitu loh Pak. Sayang kan pakai celana dalam mahal-mahal kalau ditaruh di dalam gitu loh. Gitu, itu salah. Jadi gaya potong, cara rambut, cara berkata-kata, sampai bergaya. Coba anak kecil yang suka sama Superman itu nanti pakai sarung aja juga di kamar itu perbuatannya juga sarungnya suruh adiknya dikelebet-kelebet kayak mabur gitu. Itu pengaruh dari figur yang kita teladani. Maka bagaimana kita belajar mencintai Rasul? Ya bagaimana Rasul mempengaruhi hidup kita. Nah maka bagian yang ketiga ini bagaimana belajar mencintai Rasul adalah mencintai yang dia cintai Rasul, membenci yang dibenci Rasul. Itu namanya mengalah rasa hati, menata rasa hati. Karena kalau kita sampai mengaku mencintai Rasul tapi kita melakukan yang dibenci Rasul, kemudian kita malah meninggalkan yang dicintai Rasul, berarti kan ada proses yang salah di sana. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab, annahu jaa ilal hajaril aswad, dia mendatangi hajar aswad, faqabbalahu, kemudian dia mencium hajar aswad itu, kemudian dia mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa', sesungguhnya engkau adalah batu yang tidak mendatangkan bahaya dan tidak memberi manfaat. Maksudnya kalau aku tidak menciummu nanti hidupku akan menderita, dagang aku enggak laku, itu namanya bahaya. Atau kalau aku menciummu nanti aku dapat manfaat, cepat dapat jodoh, kemudian usahanya lancar. Tidak, menciummu itu tidak membuat aku mendapatkan bahaya dan juga tidak akan mendapatkan manfaat. Walaula ani ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabaltuka, seandainya aku belum pernah melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Jadi aku mencium itu karena melihat Rasul menciummu. Aku cuma pengen meniru perilaku Rasul.
Anaknya lebih ngeri lagi dalam bahasa sekarang. Anaknya namanya Abdullah bin Umar. Itu sampai dia pernah memimpin satu rombongan kafilah gitu. Ya, ada binatang-binatang jumlahnya ribuan, ada manusia banyak mengikuti. Kemudian berhenti sebentar, mendatangi sebuah pohon, kemudian pipis di situ. Karena waktu itu nggak ada toilet kan, di balik pohon. Kemudian orang-orang bertanya, kamu menghentikan kami di sini hanya untuk pipis? Dia mengatakan, iya, itu aku lakukan karena aku pernah melihat Rasulullah pipis di pohon itu dan aku cuma pengen meniru Rasul pipis di pohon itu, gitu loh, di sebalik pohon itu. Jadi kalau kita melihat para sahabat, mereka betul-betul ingin meniru Rasul sampai yang kecil-kecil. Baju Rasul warnanya hijau, sahabat pengen meniru yang warna hijau. Rasul sukanya wudu, maka mereka meniru wudu, mereka melakukan perbuatan dan ucapan itu ya pengennya mengikuti Rasulullah. Jadi sekarang kita belajar tentang bagaimana cara mencintai Rasul. Satu, kemarin sudah kita sampaikan, segera kerjakan apa yang menjadi perintah Rasul. Belajar dari Anas bin Malik yang ketika tengah bermain bersama teman-temannya, di mana bermain itu dunia anak, tapi begitu diperintah Rasul, permainnya ditinggalkan. Yang kedua, kita berpihak kepada Rasul, karena ada orang yang tidak suka sama Rasul. Maka kemarin kita cerita tentang anak-anak Bahrain yang sampai membunuh seorang uskup karena uskup itu mencela Rasulullah. Mereka tidak terima Nabi yang dia cintai dihina sedemikian rupa. Atau dua orang pemuda yang berada di sampingnya Abdurrahman bin Auf yang mengatakan, Paman, kamu tahu nggak Abu Jahal itu yang mana? Aku mendengar dia suka mencaci maki Rasul dan aku tidak bisa sampai nanti aku membunuhnya. Kemudian yang ketiga ini kita mengolah rasa kita, belajar untuk menyenangi yang disenangi Rasul, belajar untuk meninggalkan yang dibenci Rasul. Meniru, istilahnya kita plagiat ya, kita menjiplak omongan Nabi, menjiplak perilaku Nabi, tapi kita dalam keadaan bangga dan tenang karena Nabi jelas mengajarkan kebaikan. Omongan beliau, perilaku beliau di bawah kontrol Allah, karena Allah mengatakan wa mayanti anil hawa in huwa wahyu yuha. Rasul itu tidak berkata-kata kecuali wahyu yang diberikan kepadanya. Bukan sekedar perilaku untuk tren-trenan, untuk gagah-gagahan, bukan. Tetapi perilaku yang ingin mengharapkan ridha Allah. Jadi kita nanti kalau mengikuti sunnah Nabi itu bangga. Jadi bapak-bapak misalnya ada kan yang nanti ujiannya dia pengen meniru Nabi memelihara jenggot, cuma jenggotnya ternyata cuma 2,5. Jadi 3 aja, yang 2 panjang, yang 1 cuma setengah gitu. Gitu. Ada orang tuh pakai jenggot tambah gagah, itu ada memang yang lebat-lebat, yang karakter rahangnya kuat gitu loh. Tapi model-model orang Indonesia, model-model orang Korea, Cina, Jepang itu kalau pakai jenggot kan jadi lucu toh. Wes arang-arang, bentuknya malah kayak sapu ijo, misalnya gitu ya. Itu kan jadi bahan ketawaan bagi orang nggak suka. Tapi Anda dilokke kaya wedhus ora apa-apa, wedhus mlebu swarga timbangane kaya sapa gitu loh. Itu kan bagian dari orang untuk meniru sunnah Nabi itu nanti juga kita bangga kok menghidupkan sunnah Nabi. Mereka yang ngomong kepada kita kan misalnya kayak wedhus ora apa-apa, bojoku seneng kok gitu loh. Malah nek nggih karo aku malah senengane dilus-lus kok misalnya gitu ya. Kan ada adegan Rasulullah itu tidur membaca Al-Quran dengan posisi meletakkan kepala di pangkuan Aisyah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sebentar lagi meninggal dunia, sebelum Anda meninggal dunia paling tidak praktekkan ini sekali saja dalam hidup Anda. Apa? Anda meletakkan kepala di pangkuan istri sambil baca Quran. Nanti selesai Quran dibaca ditaruh, istri Anda gemes lihat jenggot Anda yang 2,5 itu gitu loh. Akhirnya ngelus-ngelus, muka-muka tambah ketel, muka-muka tambah panjang gitu loh. Ya paling tidak sekali seumur hidup pernah mengikuti cara Rasul bermesra-mesra dengan istri di rumah. Siapa yang pernah praktek seperti itu? Belum kan? Nah sebelum kematian datang lakukanlah itu. Jadi meletakkan. Ada riwayatnya kan sampai ada lagu Aisyah itu kan Rasul meletakkan di ribamu. Riba itu kan bahasa Arab, bahasa Malaysia, artinya di pangkuanmu. Itu. Nanti ada Rasul minum dengan istri hanya dengan 1 gelas. Nanti ada adegan Rasul sama Aisyah itu nonton pertandingan. Bukan pertandingan, orang-orang Habasyah sedang latihan silat. Jadi waktu itu Rasul sudah punya negara Madinah,
kemudian ada utusan dari Habasyah. Yang namanya utusan itu kan nggak mungkin datang cuma 1 hari langsung pulang gitu loh. Jadi mereka menyelesaikan utusan sampai beberapa hari. Nah ketika bosen menunggu acaranya selesai, mereka kemudian kalau di masjid itu latihan perang-perangan. Kalau kita ya kayak orang silat gitu loh. Nah pada suatu hari Rasul melihat mereka sedang latihan silat-silatan kayak gitu di depan masjid. Rasul kemudian ngomong sama Aisyah, hal atau hibina atangdurilahi, apa kamu senang nonton seperti itu? Iya. Nah, ya sudah, akhirnya Rasul membiarkan Aisyah melihat pertunjukan itu. Jadi sekali-sekali keluarga Islam itu ya nyari hiburan yang halal itu boleh, karena Rasul juga membiarkan Aisyah menikmati itu. Tetapi yang menarik lagi adalah posisi Aisyah ketika melihat orang-orang yang sedang latihan silat-silatan itu. Aisyah mengatakan, aku meletakkan daguku di atas pundak Rasul dan menempelkan wajahku di pipi Rasul. Nek Anda bayangkan sulit, nanti tinggal pulang dipraktekkan. Ayah, mana pundakmu? Ini. Oke. Clue pertama, aku letakkan daguku di pundak Rasul. Jadi istri Anda kemudian naruh di sini. Gini kan? Nah, terus clue kedua, aku tempelkan wajahku di pipi Rasul. Nah, sudah. Praktekkan aja itu, sekali sebelum kematian itu datang gitu loh. Ya kita belajar hadis-hadis kayak gini kalau tidak untuk diikuti untuk apa coba? Kalau hanya untuk ilmu saja. Yakin aja itu nanti akan menghadirkan nilai-nilai positif, karena tidak ada yang dilakukan Rasul itu yang sia-sia. Jadi sekali lagi, tema kita hari ini adalah bagaimana kita mencintai Rasul. Caranya dengan mengatur rasa hati kita agar menyukai yang disukai Rasul dan membenci yang dibenci Rasul. Belajar dari hadis-hadis itu tadi. Para sahabat begitu lihat Rasul pakai cincin, ikut pakai cincin. Begitu Rasul lepas cincinnya, ikut lepas cincinnya. Ya, Anas bin Malik ketika lihat Rasul kok ngambil labu dari sop itu, tiba-tiba mulai hari itu kok saya jadi suka labu ya. Yang membuat dia suka labu karena melihat Rasul yang dia kagumi itu mau makan labu. Tidak mungkinlah makanan yang tidak baik dimakan Rasul. Nah, cara-cara berpikir seperti itu perlu kita hidupkan dalam keluarga kita. Nanti kalau kita membaca banyak-banyak riwayat yang lain, insya Allah nanti di sana akan ketemu poin-poin apa saja yang layak untuk kita ikuti dari Rasulullah. Cara tidurnya Rasulullah, cara makannya Rasulullah. Gitu kan ada beberapa orang yang sampai puasa Senin Kemis kan yang meniru Rasul, bekamnya saja tidak sepanjang hari, tapi Rasul sunnahnya bekam hari apa dan macam-macam gitu. Kemudian kita mulai mengkonsumsi minyak zaitun, kita mulai mengkonsumsi habatus sauda. Kan kadang-kadang lidah kita nggak bisa nerima. Kadang-kadang orang itu konsumsi itu mau mutah. Tapi ketika Rasul mengatakan habatus sauda adalah obat bagi segala penyakit, bismillah lah. Bagi yang tidak suka nanti bisa kapsul. Apakah bubuk habatus sauda atau minyak habatus sauda. Jadi begitu Anda telan kapsulnya ya sudah, nggak berasa. Tapi kalau Anda minum minyaknya mungkin Anda langsung muntah karena tidak terbiasa itu. Anda melakukannya nggak suka aslinya, saya nggak suka minyak zaitun, saya nggak suka sauda. Kenapa? Karena sampai di mulut mual. Tapi karena Rasul menyukai itu, bismillah. Sekarang ada teknologi memasukkan itu di kapsul-kapsul sehingga Anda mengkonsumsi minyak zaitun nggak langsung disendok ditelan. Dalam rangka apa? Meniru Rasul. Yakin aja itu makanan yang baik buat kesehatan. Cocok untuk segala jenis tipe kulit berminyak, kulit kering cocok semua gitu ya. Gitu. Walau alam bisawab. Oke. Itu tema kita pada hari ini. Oke, ada pertanyaan? Oke. Pertanyaan pertama, melihat kondisi saat ini yang penuh fitnah, saya ingin memasukkan anak-anak saya ke pondok. Tapi anak saya belum mau ke pondok, maunya full day dan anaknya belum mandiri. Bagaimana biar anak saya mau ke pondok tanpa merasa dipaksa? Begini, jangan terlalu dini memasukkan anak ke pondok. Karena aslinya pemeran utama dalam proses pendidikan anak itu adalah orang tua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci, Islam, tauhid. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, akan merubah fitrah ini menjadi seperti Yahudi, yunasironihi, merubah fitrah ini seperti Nasrani, kemudian yumajisanihi, merubah fitrah ini menjadi seperti orang Majusi. Saya bilang kemarin, menjadi Yahudi artinya pinter
tapi tidak taat, jadi menggunakan kepintaran untuk menolak perintah. Kemudian seperti Nasrani itu orangnya baper, dikasih nasihat susah, pokoknya kalau sudah suka meskipun nggak baik tetap dilakukan. Atau Yumajisani percaya kepada perkara-perkara di luar kekuasaan Allah, percaya kepada metafisika, klenik, yang musik-musik seperti itu. Jadi aslinya tauhid, aslinya Islam, berubah tidak seperti Islam, ya, menggunakan akal seperti orang Yahudi, menggunakan perasaan seperti Nasrani, atau malah mengandalkan kekuatan di luar kekuatan manusia di selain Allah. Musyrik itu seperti Majusi. Yang merubah anak sepertinya adalah kedua orang tua. Maka tanggung jawab orang tua kan sebenarnya mendidik anak seperti ini. Jadi kalau nanti memasukkan pondok, itu kalau bisa memang usia-usia SMP atau SMA. Sebisa mungkin kalau usia-usia SD jangan dimasukkan pondok dulu. Kenapa? Itu tugasnya orang tua. Nanti kalau di pondok harus mencari pondok yang ada orang tuanya. Bukan cuma ada gedung, kurikulum dan ustadz. Karena ada ustadz-ustadz tidak menjadi orang tua. Mereka cuma ngajar di kelas, nerangkan pelajaran, besok ujian. Yang diujikan itu hafalan. Nah begitu selesai jam pelajaran, anak masuk ke kamar-kamar mereka, ustadznya masuk di kamar ustadz-ustadz mereka. Ustadz-ustadz sekarang kadang-kadang kalau sudah masuk di kamar, main handphone, main laptop, tidak ada lagi negur-negur anak, kemudian dekati anak. Kalau zaman dulu ketika laptop belum ada, itu kalau pas mereka sepi, mereka main sepak bola dengan anak-anak. Jadi hubungan anak dengan ustadznya dekat. Kalau sekarang enggak. Saya banyak sekali menemukan ustadz-ustadz yang tidak dekat dengan anak-anaknya karena tugas mereka mengajar di kelas. Jadi kalau memasukkan pondok, harus pondok yang menyediakan bapak asuh. Jadi nanti kalau anak Anda nangis, dibully temennya atau punya masalah, kangen sama jenengan, dia tidak lapor ke ustadz di kelas, tapi dia punya bapak asuh. Pondok-pondok yang menyediakan seperti ini yang nanti mengganti figur orang tua. Kalau terpaksa memasukkan anak ke pondok, pilih pondok-pondok yang memiliki orang tua asuh atau ustadz-ustadz yang punya waktu longgar untuk membersamai kegiatan di luar jam kelas, jam sekolah. Jadi kalau bisa memang paling cepat usia SMP. Makanya kemarin saya diskusi sama Pak Marwan, nanti sekolah kita, Taman Pendidikan Akhlak ini maunya umur berapa? Awalnya mau umur SD, karena dari SD sebenarnya lebih mudah untuk dibentuk akhlaknya. Tapi saya bilang enggak. Itu usia SD itu urusan bapak ibunya di rumah. Jadi kita kalau mau lulusannya urusan SMP sehingga kita anak-anak itu sudah punya waktu dekat dengan orang tuanya dulu. Maka nanti insya Allah tahun depan kita membuka pesantren Taman Pendidikan Akhlak itu untuk SMP, untuk anak-anak usia SMP. Jadi kalau memang anak tidak mau ke pondok full day, ya berarti sekarang tugasnya orang tua untuk mengambil peran itu. Jangan dipaksa, karena syaratnya tadi kalau memang bisa masuk pondok itu jangan usia SD deh. Kalau bisa memang usia SMP ke atas. Syukur usia SMA ke atas, karena usia SMP pun sebenarnya masih bagian dari kegiatan orang tua. Yang kedua, kalau memang nanti masukkan ke pondok, cari yang ustadz-ustadznya bagus yang bisa menjadi figur pengganti orang tua, bukan yang kurikulumnya bagus. Karena kemarin kita diskusi sama Ustadz Marwan itu banyak sekolah-sekolah yang juga mengatakan kami penekanannya kepada akhlak. Materi-materinya sama, hadisnya sama. Tapi nanti pengalaman yang membuat kita berbeda dalam mengajar. Ada beberapa hadisnya akhlak tapi penekannya pada hafalan. Jadi nanti tesnya tes hafalan, bukan pada perilaku anak ini sebenarnya. Kemudian selain itu harus mengadakan kunjungan yang rutin. Jadi paling tidak sebulan sekali itu minimal. Itu Bapak harus datang ke pondok, lihat perkembangan 1 bulan apa, ada masalah apa. Kalau perlu pas datang itu adiknya diajak, ibunya bawa makanan dari rumah, sehingga kangen masakan rumah itu terobati. Masakan rumah bukan masakan yang paling enak, tapi itu masakan yang sejak kecil pertama kali masuk ke lidah kita. Jadi masakan rumah itu mungkin tidak enak, tetapi karena pertama kali kenal tetap ada kangennya. Karak itu enaknya di mana sih? Karak itunya di mana? Orang di luar Jawa teman saya kasih karak, kok bisa sih kayak gini jadi makanan kesukaan? Tapi karena sejak kecil saya suka karak, terserah lo. Saya suka karak, emang gue pikirin, uang saya sendiri, karak sendiri, karak beratan ini gitu kan? Dia nggak suka, menurut dia aneh. Terus kemudian daun kulit melinjo dibikin moto maling itu, teman-teman saya ngapain sih kayak gini? Rasanya getar-getar nggak jelas kayak gini. Saya suka kok masalahnya, gitu kan? Jadi
Kalau ibu datang ke pondok nanti bawa masakan-masakan yang dimasak ibu yang bisa bertahan 1 minggu misalnya, itu nanti untuk menutupi kekurangan lauk-lauk di pondok sekaligus mengobati rasa kangen masakan ibu. Adik-adiknya datang, jadi di situ kangen, jadi dia tidak merasa dibuang dari rumah. Tapi kalau sekedar masuk pondok, saya pernah ketemu itu anak masuk pondok, ketemu bapaknya lagi 4 tahun kemudian ketika lulus gitu loh. Yo jahat mento yo gitu kan. Nah terus anak itu nanti kalau kehabisan uang bapaknya nggak ada, ketika dia ada masalah dengan temannya bapaknya nggak ada tempat untuk ngontrol, ya terus jadi masalah. Maka Anda akan menemukan orang-orang di pondok pun begitu keluar tetap nggak bagus. Kenapa? Karena sebenarnya pendidikan yang diterima tidak utuh, bapaknya dan ibunya menyerahkan sepenuhnya kepada pondok, sementara seharusnya pondok itu hanya menjadi pembantu bagi orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka. Nah kalau belum, yang kedua harus mandiri. Karena di sana nanti jelas semuanya dilakukan sendiri. Kalau anak Anda malas, belum mandiri, itu nanti akan mengacaukan. Jadi sekarang kalau kita berniat memasukkan anak ke pondok, dibuat dia menjadi anak yang mandiri, minimal menyelesaikan urusan ke kamar kecil, kemudian menyelesaikan urusan baju, bagaimana dia dia nyuci atau nyetrika. Karena ada anak-anak pondok itu yang perempuan misalnya itu jadi malas keramas, itu kadang-kadang sebulan nggak keramas, begitu pulang lepek semua baju. Jadi begitu di pondok menjadi peternakan tumo. Kenapa? Dia keramas aja malas gitu kan. Kemudian buang pembalut aja sembarangan gitu kan. Ya kayak gitulah. Jadi kalau kita mau masukkan ke pondok, didik dia untuk mandiri. Kemudian bagaimana agar dia merasa tidak dipaksa? Kalau pas liburan, ajak dia main ke pondok. Lihat teman-teman di pondok itu, kalau kamu cuma SMP atau SD di situ, temanmu cuma 1 lokal, paling banter 1 kabupaten. Tapi kalau kamu masuk pondok, temanmu bisa se-Indonesia. Kamu punya teman dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Irian, jadi wawasanmu berkembang. Terus kemudian kalau liburan datang ke pondok, lihat fasilitasnya dan macam-macam, nanti tinggal anak milih mana yang dia cocok. Jadi akhirnya kalau orang itu pengen bisa senang masuk pondok, harus diterangkan kelebihan-kelebihannya pendidikan di pondok daripada di luar, sehingga dia tertarik. Dulu anak saya sebelum masuk pondok, saya punya keponakan yang di pondok. Lah dia kalau libur itu ceritanya gedebus bahasanya orang Jawa. Itu cerita duwe kanca Kalimantan, duwe kanca Sulawesi, sok-sok dapat kiriman makanan dari sana, bahasanya aneh-aneh dan macam-macam. Kalau liburan punya uang mereka pindah-pindah tempat. Asik punya teman-teman seperti itu. Anak saya tertarik. Dan ketika anak pertama sudah masuk pondok, anak kedua setiap bulan saya ajak untuk nengok kakaknya. Tahun berikutnya dia ngomong, "Bi, aku nanti kalau sekolah di tempatnya Mas Yuna saja." Jadi nggak usah disuruh, adiknya malah yang minta agar nanti sekolah di tempat kakaknya. Jadi meskipun memasukkan ke pondok bukan berarti kita langsung lepas tangan, tidak. Jadi saya banyak menemukan orang-orang tua yang masuk pondok tapi kemudian tadi secara konsep pendidikan tidak utuh sehingga akhirnya berpengaruh pada kualitas. Anak-anak urusan pondok tapi lulus tapi nggak berani khotbah, anak-anak urusan pondok tapi sampai di rumah gaya ini guru nonton TV karo dolan yang koncone, orang ngurusi adi-adine. Anak-anak pondok tapi nggak mau menjadi guru TPA selama liburan gitu loh, peduli kepada perkembangan dakwah di situ gitu. Ya itu menjadi bahan kita semua. Tapi saya nggak mau mengkritik karena itu kebijakan masing-masing pondok. Yang saya bisa lakukan, saya akan bikin pondok seperti apa yang saya inginkan gitu kalau saya. Walau alam shawab. Ustadz, bagaimana mengatasi rasa bosan kepada pasangan yang lebih sering pergi keluar dan jarang di rumah padahal sudah lama menjadi rumah tangga? Yang namanya rasa bosan itu pasti muncul karena kalau ketemu setiap hari orangnya sama, bahkan orang lain mengagumi ketampanan suami kita dan kecantikan istri kita itu karena orang jarang ketemu, kita tiap hari ketemu lama-lama juga bosan. Bagusnya kaya ngopo nek ra blonjo, ingah-ingih gitu ya. Ayune kaya ngopo nek merat-merat terus ya mare ora pengen mulih gitu loh. Daya tariknya itu kan ketika jarang-jarang ketemu, begitu ketemu tiap hari kan yang menjadi daya tarik adalah akhlak. Makanya kenapa kita memilih pasangan karena iman dan akhlak. Akhlak itu yang nanti akan menjadi hal yang menentukan apa kita nyaman atau tidak nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin istri kita tidak terlalu cantik, suami kita ganteng, tapi kalau hubungannya baik, suka ngobrol, terus kemudian kata-katanya dijaga, menghargai perasaan pasangan, itu mungkin akan menimbulkan perasaan nyaman. Sedangkan kalau orang-orang yang punya daya tarik fisik yang luar biasa tapi perilakunya kepada pasangan tidak baik, itu nanti tetap membuat hati kita merasa tidak nyaman.
Nah kalau mau rasa bosan, ya berarti kita ngomong sama pasangan untuk mengambil jeda. Karena begini, kebosanan muncul karena perilakunya yang sama terulang berkali-kali. Berarti kalau kita pengen menghilangkan rasa bosan, kita harus mengganti perbuatannya menjadi berbeda. Baik yang sifatnya permanen, kalau yang tidak dilakukan tiap hari memang membosankan. Sampai rumah tidur pergi, berarti harus dirubah, misalnya sekarang makan bareng, komunikasi. Atau yang sifatnya temporary, insidental. Jadi misalnya oke mas, kita ngambil waktu 2 hari deh. Sekarang anak-anak dititipkan sama mbahnya, coba kita sekarang berdua tok selama 2 hari ini. Kalau ada uang mungkin kita pergi ke luar kota. Nek duit teokeh mlebu nyang pergi ke hotel nggak apa-apa, kalau nggak punya uang camping bareng. Wes, nanti di situ kita mereview kembali perjalanan rumah tangga kita. Terima kasih sudah menjadi pasangan sejauh ini. Tapi ketika kita ada bosan melanda, ada masalah apa, kita kuatkan komitmen kita lagi. Kita variasi lah. Nah seperti itu nanti mungkin bisa kita lakukan untuk mengambil jeda. Karena orang ketika sedang muncul rasa bosan, ya dia harus mengatasi rasa bosan itu. Mengambil suasana baru, kemudian mencari akar persoalan. Kebosanan muncul karena apa? Kalau karena perilaku-perilaku yang tiap hari dilakukan, berarti harus ada komitmen untuk merubah perilaku-perilaku itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz Tri Asmara Kurniawan yang sudah membersamai kita di kajian pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah yang hadir hari ini lumayan banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, hasil infak pada kesempatan pekan kemarin alhamdulillah terkumpul Rp685.000. Kemudian infak di acara talkshow hari Jumat kemarin terkumpul Rp205.000. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat Bapak Ibu sekalian. Tadi yang ada kotak belum muter, silahkan diputar kembali yang masih ada di sekitar panjenengan. Kemudian masih dibuka kesempatan untuk bersama-sama investasi untuk alat media, ya. LCD proyektornya masih kurang 1 untuk menunjang kajian kita. Mudah-mudahan segera bisa terselesaikan dan terpenuhi sehingga memudahkan kita untuk mengadakan kajian-kajian. Kemudian untuk yang wakaf pesantren kami ucapkan jazakumullah khair untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, baik yang tunai maupun yang sudah transfer di rekening yang sudah kami sediakan. Kemudian sekali lagi untuk talkshow pranikah insya Allah besok lusa ya, hari Sabtu sore jam 15.30, tempatnya di Osmani Coffee. Sudah dibuka pendaftarannya, nanti silakan bisa diklik linknya di grup ataupun yang sudah di share dari nomor WA admin. Kemudian kajian Super Family insya Allah hari Ahad jam 9:30, tempatnya di sini bersama Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani. Demikian kami ucapkan jazakumullah khair untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di kesempatan pagi hari ini dan juga pemirsa yang sudah mengikuti lewat streaming YouTube kami Gria Keluarga Sakinah maupun dari Radio Dakwah Syariah RDS FM. Mudah-mudahan menjadi amal soleh jariah dan pahala yang terus mengalir untuk kita semua. Amin. Kita tutup kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku pembawa acara, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.